Islam, yaitu ada asas umum, asas hukum perdata, asas hukum pidana, asas hukum perkawinan, asas hukum kewarisan, dan juga asas penerapan hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam. Asas umum hukum Islam adalah asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam. Yang pertama ada asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Selanjutnya asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mempertimbangkan dimensi keadilan dan menjamin kepastiannya. Maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut. Selanjutnya asas tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Asas ini memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-firman-Nya. Selanjutnya asas kemerdekaan. Islam mengenal asas kemerdekaan bagi pemeluknya, yaitu memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum dimaksudkan yaitu Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Selanjutnya asas-asas hukum perdata. Yang pertama asas kebolehan atau mubah. Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan. Selanjutnya asas kebajikan. Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan keperdataan mendatangkan kebajikan pada kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Selanjutnya, asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam mencapai kebaikan. Selanjutnya, asas adil dan berimbang. Asas ini mengharuskan kepada setiap belah pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak atau imbalan setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Selanjutnya, asas kemampuan berbuat. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata ialah mereka yang mukallaf, artinya mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi atau dilakukan secara lisan, namun harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas praduga tak bersalah. Asas ini adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Asas hukum Islam selanjutnya yaitu asas-asas hukum perkawinan. Yang pertama, asas kesukarelaan. Perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Yang tak kalah penting adalah kesukarelaan orang tua mempelai wanita yang menurut ketentuan perkawinan Islam harus menjadi wali. Selanjutnya, persetujuan kedua belah pihak. Artinya tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Selanjutnya ada kebebasan memilih. Setelah itu ada asas kemitraan suami istri. Asas ini membantu menjaga keharmonisan dan terhindar dari percekcokan. Dengan asas kemitraan ini, posisi suami istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah pemimpin keluarga. Selanjutnya, asas perkawinan untuk selama-lamanya.
Asas ini adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan, karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh. Asas terakhir dari asas hukum perkawinan yaitu monogami terbuka. Al-Quran memperbolehkan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, hanya saja harus memenuhi sejumlah syarat. Selanjutnya, asas-asas dalam asas hukum Islam yaitu ada asas hukum kewarisan. Yang pertama adalah ijbari. Dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris. Selanjutnya ada bilateral. Asas bilateral mengatur bahwa seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan. Setelah itu ada individual. Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara kumulatif, namun pembagiannya kepada setiap ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual. Setelah itu ada keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang adalah suatu asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Asas hukum kewarisan yang terakhir yaitu akibat kematian. Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat dari kematian. Artinya, selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai sebagai warisan. Asas-asas hukum Islam yang terakhir ada asas penerapan hukum Islam. Yang pertama ada asas tidak memberatkan. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya. Yang selanjutnya ada asas tidak memperbanyak beban. Asas tidak memperbanyak beban adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hambanya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Yang terakhir dalam asas penerapan hukum Islam yaitu ada asas al-tadrij, bertahap atau gradual. Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Selanjutnya tujuan hukum Islam yang pertama ada hifzu ad-din yaitu memelihara agama, hifzu al-mal yaitu memelihara harta kekayaan, selanjutnya hifzu an-nasl yaitu memelihara keturunan, selanjutnya hifzu al-aql yaitu memelihara akal, yang terakhir hifzu al-nafi yaitu memelihara jiwa.